Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Ya Allah, ini sebuah fitnah yang sangat keji. Saya minta ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada siapapun yang tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap serta kita. Bagaimana permintaan dari seseorang yang datang kepada saya, ya Ustaz, tolong Ustaz kasih nasihat kepada Buya Ar-Razi. Dia mengatakan dia sebenarnya telah meresahkan orang. Dia seolah-olah membuat suatu fitnah sehingga banyak orang resah. Dia mengatakan bahwa Hamas itu banyak membunuh umat Islam yang terjadi di Palestina. Ini tolong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, si Buya Ar-Razi, saya sudah berkali-kali mengingat. Ya, saya kemarin sudah banyak kali rasa-rasa di video mengingat, kalau kita itu belum tahu benar-benar, jangan kita bicara. Makanya saya sarankan lagi dulu, berpikir dulu baru bicara. Jangan bicara dulu baru berpikir. Sehingga tidak terjadi nanti membuat orang satu kegelisahan orang. Tapi alhamdulillah kalau menurut saya, siapa yang sudah sadar. Ar-Razi ini sudah sadar, saya tengok. Dia sudah mengaku kesalahan, dia minta maaf, tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Namun pada saat ini saya tetap memberikan suatu nasihat pada dia. Nanti akan datang, kalau betul-betul kita belum pas betul masalah berita itu, jangan diceritakan, ya, tahan dulu, ya. Jadi tidak terjadi nanti macam-macam. Jadi kalau kita seandainya kita bicara-bicara yang tidak benar, nanti kata orang fitnah. Itu maksudnya. Jadi kita tuh harus bicara tuh yang ada ilmu kita tentang itu. Kita paham betul. Ya. Kita paham tentang itu baru kita bicarakan. Jangan kita tak paham kita bicara. Memang dalam pengajian banyak juga. Buya Ar-Razi kadang-kadang saya lihat, saya juga suka nyimak pengajian dia tuh. Kadang-kadang katanya orang-orang kadang-kadang kita paham sebetulnya ada bisikan-bisikan di hati. Kalau orang sudah ada di dalam bisikan di hati, itu tanda-tanda untuk wali, wali Allah. Itu harus kita paham betul itu Ar-Razi. Bisikan itu dalam hati kita itu ada dua. Ada bisikan syaitan, membuat was-was dia dalam diri kita. Itu syaitan. Bukan semuanya kata bisikan dari lapor dari kebenaran, bukan dari Allah, nama dari syaitan itu. Itu hati-hati. Ya, makanya saya katakan kalau kita belum pas tentang itu jangan disampaikan. Bukan baik lagi, mendatangkan dosa lagi. Jadi Allah suruhkan sampaikan apa yang kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita sampaikan nanti bisa sesat dan menyesatkan lagi. Jadi alhamdulillah. Namun bagaimanapun saya sudah sudah bersyukur pada Buya Ar-Razi, sekarang sudah sadar, sudah minta maaf. Itu sudah bagus itu. Sifat Ar-Razi ini sudah bagus.
sudah minta maaf, dia sadar dia, insya Allah dia tidak akan berbuat lagi. Yakinlah ya saudara-saudara ya, dia tidak akan berbuat lagi. Dia sudah minta maaf, sadar dia bahwa itu kesalahan dia. Itulah yang dia katakan taubat. Taubat itu kembali ke jalan yang benar. Kalau tadinya salah, dia kembali pada benar. Ibaratkan kalau orang tersesat, ya orang tersesat di ujung jalan, balik dia ke pangkal jalan. Nah, itu caranya. Jadi Al-Razi sudah tahu, dia sadar bahwa selama ini dia salah. Saya yakin dia tidak akan berbuat lagi ya. Saya harap betul itu, memang tak berbuat lagi. Dia sudah sadar. Ya, nama istilah orang Melayu apa? Memang tak ada gading yang tidak retak. Ya, tidak ada gading yang tidak retak. Jadi maksudnya apa? Karena dia manusia biasa. Boleh-boleh dia salah. Hari ini salah, hari esok dia bisa memperbaiki. Ya, tapi kita bersyukur dengan apa nih Ustaz Ar-Razi ini, dia sudah sadar. Ya, untuk saya sampaikan kepada seluruh masyarakat maupun para pendengar di mana saja, ya, yang nama Ustaz Ar-Razi sudah sadar dia sudah minta maaf. Mudah-mudahan kita semuanya akan memaafkan. Ya, dia telah berjanji tidak akan membuat lagi seperti itu, berita seperti itu. Kalau dia tak jelas nanti, dia tak akan beritakan. Ya, jadi kalau dia tidak pas tentang itu, dia tidak akan menyampaikan. Kalau dia belum tahu betul tentang itu juga, dia tidak akan tidak akan menyampaikan juga lah kalau dia belum tahu. Nah, itu dah merupakan satu tindakan yang baik untuk Buya Ar-Razi. Mudah-mudahan Buya Ar-Razi ya dapat ditunjuk Allah ke jalan yang benar, ya, tidak akan melakukan kesalahan lagi, dan Allah dan Rasulnya juga dan kaum muslimin yang lain juga rela untuk memaafkan dia. Ya, kita selaku umat Islam saling menasihati. Kita tidak boleh mengutuk orang kalau di dalam sesama mukmin ini, tak boleh ya. Makanya ayat ini Allah katakan, wal asri innal insana lafi kusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi demi masa, kata Allah, manusia itu dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dengan jalan yang benar, saling menasihati dengan sabar. Jadi saya juga hanya sebagai penasihat, ya, wajar juga ya. Saya akan menasihat ya, semoga dia akan kembali ke jalan yang benar, tidak akan melakukan kedua kali lagi. Kita maklum juga, dia manusia biasa, ada silapnya, ada salahnya. Bukanlah dia orang yang disucikan oleh Allah. Kalau orang yang disucikan Allah, wajar dia maksum. Seperti Nabi Muhammad beserta keluarganya, itu maksum nama. Orang-orang yang disucikan oleh Allah. Mutahhirun. Nah, ya. Mutahhirun itu disucikan. Bukan suci, disucikan. Kadang-kadang kita tak tahu katanya, mutahharun itu katanya orang yang suci. Orang yang suci itu kita ambil uduk, suci kita tuh. Tapi dia disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suci dari segala dosa dan noda. Tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Tidak punya kesilapan sama sekali. Itulah Rasul beserta Ahlul Baitnya. Karena kita bukan Rasul, karena kita manusia biasa. Biasa itu tersilap dan tersalah. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kesalahan seperti yang dibuatnya. Kita juga berdoa, semoga dia juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia maafkan segala umat mukmin supaya dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.